Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Aditya Rinaldi dari kelas IT 206 untuk Prodi Informatika PJJ S1. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu eh, tugas UTS dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Di soal ujian untuk mata kuliah struktur data dan algoritma ini disebutkan bahwa mahasiswa harus memilih salah satu materi yang ada dari sesi 1 sampai 7 dan membuatkan video presentasinya. Nah, untuk itu saya memilih salah satu materi dari mata kuliah struktur data dan algoritma, yaitu array. Oke, kita langsung aja ke materinya. Di sini kan bagaimana jika kita memiliki banyak data yang berbeda yang memiliki tujuan yang sama dan bagaimana cara menyimpannya. Nah, itu bisa menggunakan array ini ya. Nah, apa sih array itu sendiri? Array atau larik adalah kumpulan elemen berindeks di mana setiap elemennya memiliki tipe data yang sama atau homogen dan dinyatakan dengan nama variabel yang sama pula. Array adalah sekumpulan lokasi memori yang dapat diatasi menggunakan indeks berurutan. Indeks atau disebut juga subscript array berupa integer dan mulai dari 0. Elemen adalah setiap data yang tersimpan dalam array. Jadi apa namanya, elemen itu adalah value ya, atau data yang tersimpan di dalam array. Oke, lanjut. Nah, array seperti variabel dapat menyimpan nilai, hanya saja array dapat menyimpan nilai lebih dari satu. Bisa dikatakan bahwa array merupakan variabel berindeks. Array dapat berupa array satu dimensi, dua dimensi, bahkan bisa multidimensi ya. Nah, konsep array adalah koleksi dari variabel yang memiliki tipe data yang sama. Setiap variabel dari array memiliki indeks menunjukkan pada data yang tersimpan di bagian tersebut. Data yang tersimpan pada array biasanya disebut elemen array. Nah, ini ada contoh gambarnya ya. Nah, untuk angka yang ditunjukkan di kotak merah ini adalah indeks ya, menyatakan indeks. Dan untuk apa namanya, elemen arraynya itu bisa dimasukkan di sini, misalkan indeks kosong itu ada A, misalkan indeks 1 B, indeks 3, indeks 2 C, indeks 3 D, E, F. Nah, jika seperti ini, maka bisa dikatakan indeks kosong itu memiliki elemen array A atau nilainya A gitu, seperti itu. Indeks 4 memiliki nilai E. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, konsep array A kurung siku 4. Nah, ini mengacu pada elemen keempat dari array A. Berarti
A ini adalah nama array-nya ya, array-nya atau ya nama array. Dan 4 itu menunjukkan ke indeks keempat. Nah, jadi misalkan array ini namanya A ya, array A. Nah, indeks 4-nya dia menunjukkan indeks keempat. Berarti nilainya itu adalah E. Nah, ini sama juga. Ini adalah nama indeksnya, nama MHS, dan indeksnya kedua, mengacu elemen kedua dari atau array nama MHS. AI mengacu pada elemen ke I dari larik atau array A, asalkan I sudah terisi nilainya. Nah, berikutnya ada nama array nama mahasiswa kurung siku I plus 1 mengacu elemen ke I plus 1 dari array A. Ya, balik lagi asalkan indeks I sudah terisi nilainya. Nah, ini sama juga mengacu pada absis min X pada titik P ke K. Oke, lanjut. Konsep array. Larik atau array digunakan bila mempunyai sejumlah data yang sejenis dan bertipe sama, dan kita perlu menyimpan sementara data tersebut untuk selanjutnya data tersebut kita proses. Dengan menggunakan larik atau array, kita dapat menghindari penggunaan nama-nama variabel yang banyak. Oke. Nah, untuk ukuran efektif array atau larik, meskipun kita mendefinisikan jumlah elemen array atau larik di dalam bagian deklarasi, seringkali kita tidak menggunakan semuanya di dalam program. Bila larik A didefinisikan 100 elemen, mungkin tidak 100 elemennya kita pakai. Nah, mungkin saja cuma 15 atau 40 atau ya 70 elemen. Banyaknya larik yang dipakai disebut sebagai ukuran efektif larik. Nah, ini untuk pemrosesan array atau larik. Elemen larik tersusun secara beruntun, sehingga elemen-elemen larik diproses secara beruntun melalui indeks yang terurut. Misalkan larik array A berukuran n elemen, n sudah terdefinisi nilainya, maka skema umum algoritma dalam pemrosesan array atau larik A adalah berikut ya. Contohnya seperti ini. Nah, untuk cara mendeklarasikan array ada beberapa cara ya. Di sini disebutkan ada 3 cara. Cara yang pertamanya adalah tipe data atau data type kurung siku nama array name atau nama array sama dengan value kosong, value 1. Ini elemennya ya, elemen arraynya. Jadi contohnya seperti ini, integer, tipe datanya integer, kurung siku, nama arraynya A. Nah, ini elemen arraynya. Nah, elemen arraynya ada 10, 20, 30, 40 sampai 50. Nah, nilai elemen array di lokasi indeks 0 adalah 10. Nah, ini itu indeks 0. Nah, untuk jika indeks yang 4 misalkan berapa? Nah, indeks 4 adalah 50. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk cara mendeklarasikan array cara kedua.
Ini data type, kurung siku, array name, new, data type, kurung siku length. Nah, contohnya integer, kurung siku, nah ini nama array, data. Ini data, tipe datanya, data new, dari tipe datanya integer, ininya 9. Nah, apa 9 itu? 9 itu adalah panjang array. Panjang array. Nah, panjang arraynya itu berarti kalau di apa namanya? Indeksnya itu di sini dimulai dari 0 sampai 8. Ini kalau tadi kita sebelumnya di atas sudah lihat uh, seperti ini ya. Ini contohnya kan dari 0. Nah, kalau 9 berarti sampai panjangnya cuma sampai 8. Seperti itu. Oke, lanjut. Cara kedua nih, lanjut ke cara ketiga. Cara ketiga hampir sama ya, sama yang di atas. Ini data type, data type-nya integer, nama array-nya A, di kurung siku sama dengan new, tipe data integer dan panjangnya 9. Nah, sama indeksnya dimulai dari 0 sampai 8. Nah, ini untuk mengambil data array. Cara mengambil atau memanggil data array agar dapat ditampilkan. Array memiliki indeks untuk memudahkan kita dalam mengakses datanya. Berikut contoh cara array tersimpan. Ini string kurung siku nama sama dengan Melinda. Nah, berarti ini tipe datanya string. Nah, nama arraynya nama, array name atau nama. Nah, ini value-nya atau elemen arraynya kan. Nah, untuk mengambil datanya kita pakai di sini contohnya menggunakan Java ya. Di sini system out print ini nama, indeksnya 2, berarti artinya nanti outputnya itu adalah apa, data atau elemen indeks, elemen array yang ada di indeks nomor 2. Nah, di sini bisa kita lihat untuk indeks nomor 2 itu adalah Sakti, seperti itu. Sorry, untuk yang kedua itu kita karena indeks mulai dari 0 ya. Berarti nanti yang munculnya itu adalah Budiman ya, karena dari 0, 0, 1, 2. Berarti data atau value yang akan muncul nanti adalah Budiman ya. Oke, lanjut. Mengambil data array dengan perulangan. Nah, menggunakan perulangan untuk mengambil data array. Ini kita masukkan contohnya adalah string kurung siku nama, sama seperti tadi. Ininya untuk contohnya di sini ada for int i sama dengan 0, i nama length system out print index ke plus i nama i. Oke, ini adalah perulangan untuk di Java ya. Oke, nah, selanjutnya untuk array satu dimensi.
Setiap elemen array ditulis dengan notasi n plus n min 1. Nah, seperti ini. n min 1. Angka dalam kurung siku menyatakan indeks array yang dimulai dari 0 sampai dengan n1 yang diinginkan. Seperti halnya variabel, array juga harus didefinisikan agar dapat digunakan. Format array satu dimensi seperti berikut ya, ada tipe data, nama array, terus jumlah datanya. Oke. Misalkan ini contohnya string, tipe datanya, nama arraynya buah, terus jumlah datanya 5. Nah, ini contoh untuk array satu dimensi ya. Nah, ini ada indeksnya 0, yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Dan di bawahnya adalah elemen arraynya. Nah, di sini ada dijelaskan juga misalkan untuk buah, array buah, indeks 0 adalah jambu. Nah, dan seterusnya ya, buah indeks 4 adalah manggis. Nah, selanjutnya adalah array 2 dimensi ya. Array 2 dimensi merupakan kumpulan dari array 1 dimensi sehingga mempunyai 2 buah indeks atau subscript. Array berdimensi 2 sering digunakan dalam mempresentasikan atau menerjemahkan matriks pada pemrograman. Format array 2 dimensi itu adalah tipe data, nama array, ada baris dan kolom. Nah, ini bedanya dengan yang satu dimensi. Kalau satu dimensi kan hanya jumlah datanya aja nih atau indeksnya di sini tuh. Nah, kalau ini ada baris, ada kolom. Nah, ini contohnya ada sebanyak 12 data atau elemen bertipe data karakter dengan nama variabel huruf. Ini adalah indeks kolomnya dan ini indeks baris. Nah, dibacanya misalkan ini variabel huruf kurung siku kosong sama dengan H. Nah, kita bisa lihat di sini ini barisnya kosong, kolomnya kosong juga, berarti kita bisa lihat di sini indeks baris kosong dan indeks kolom kosong adalah H, seperti itu. Dan jika indeks baris 2 misalkan indeks baris 2 indeks kolomnya 2 juga, berarti value-nya atau ini datanya adalah M. Selanjutnya array 3 dimensi. Nah, array 3 dimensi merupakan kumpulan dari array 2 dimensi. Format array 3 dimensi ada tipe data, nama array. Nah, sebenarnya ada grup, baris, kolom. Artinya ada sebanyak 30 data atau elemen array bertipe data integer yang terdiri dari 2 grup, di mana setiap grup terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Nah, seperti ini ya, sama jadi
sama hampir sama sama hampir mirip dengan apa namanya yang dua dimensi, hanya saja di sini ditambahkan apa namanya grup. Jadi nanti seperti ini, angka ini grupnya, misalkan grup satu, ya kan, apa namanya, barisnya kosong, terus indeks kolomnya adalah 4, maka value-nya adalah 20, seperti itu. Ini satu, grupnya grup satu mengacu kepada sini, ke sini grup satu, indeks barisnya kosong, ini di sini, dan indeks kolomnya adalah 4, maka datanya adalah 20. Oke, selanjutnya record ya. Tipe data record adalah tipe data khusus yang komponennya terdiri dari berbagai jenis tipe data lain. Elemen dari satu record disebut field. Perbedaan array dan record. Array semua elemennya bertipe sama. Nah, kalau record tipe elemennya dapat berbeda-beda. Ini contoh contoh untuk record ya. Dan ini nama, jabatan, usia. Di sini untuk tipe datanya. NIP itu tipe datanya string. Nama tipe datanya string juga, jabatan string. Untuk usia karena apa? Ini tipe datanya integer. Oke. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Uh, Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau dalam penyampaiannya yang kurang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.